Cuman memang terus terang dibanding tahun lalu masih jauh sekali. Dan yang kedua, kita pun agak hati-hati ya, sangat hati-hati atau boleh katakan selektif sekali. Karena walaupun ada permintaan, kita melihat juga market seperti apa, kemampuan nasabah seperti apa, dan juga yang paling penting dalam kondisi begini juga kolateralnya apa yang bisa diberikan kepada bank. Jadi kita kombinasikan itu, dan mungkin dari 10 yang datang kepada kita, mungkin hanya 2-3 yang kita bisa evaluasi. Karena kenapa? Karena kita melihat beberapa hal tadi. Tapi kita juga akui bahwa permintaan kredit relatif sangat rendah. Ya, karena mereka sekarang masih struggling bagaimana proyek yang ada ini masih bisa jalan. Atau kalau kita lihat sekarang ini kan banyak pengusaha yang dalam tanda kutip itu mati suri. Ya, hotel masih tutup atau mungkin hanya 5%, 10%. Kemudian beberapa bisnis masih tutup. Jadi mereka ini sekarang dengan adanya regulasi dari OJK memberikan kemudahan-kemudahan dengan POJK yang nomor 11, itu terus terang membuat mereka memang punya waktu selama 1 tahun untuk mempersiapkan. Nah, tantangan di kita adalah bagaimana kita memastikan ketika nanti jatuh tempo restrukturisasi ini, mereka masih bisa survive. Dan mereka pun sekarang lagi berpikir bagaimana supaya the new normal ini mereka masih bisa jualan, mereka masih bisa mendapatkan revenue, mereka bisa mendapatkan income dari proyek-proyek yang masih ongoing ini. Oke, untuk mitigasi risikonya sendiri berarti di Bank Mega seperti apa Pak, terutama terkait dengan strategi pencadangan? Kalau pencadangan saya kira dengan ketentuan dari OJK, POJK dalam nomor 11, buat bank sebetulnya dibantu banyak. Kenapa? Karena untuk nasabah-nasabah yang direstruktur dengan COVID-19 ini, kita tetap bisa kolektivitas 1 atau dalam kondisi lancar, yang membuat cadangannya kita tidak perlu tambah seperti kalau dia downgrade. Tetapi problemnya adalah tidak semua nasabah masuk ke kategori COVID. Karena ada juga nasabah-nasabah yang mungkin sebelum ini masih bisa bertahan, tapi dengan adanya situasi yang makin memanjang ini membuat mereka juga harus berpikir ulang. Dan yang kedua adalah kita juga melakukan stress test. Ya, nasabah-nasabah yang ada ini sejak awal tahun kita sudah melihat ada indikasi seperti ini, kita stress test. Mereka punya bisnis, impact-nya bagaimana? Mereka kalau turun seperti berapa persen income-nya atau bunga naik sekian persen, mereka masih bisa bertahan enggak? Yang berikutnya adalah industri, kita juga lihat. Industri mana yang impact-nya besar. Ya, seperti pariwisata, hotel, restoran, makanan. Dan industri mana yang masih bisa bertahan. Ya, jadi kita sudah mulai screening sejak awal-awal tahun, even sebelum keluar POJK, sehingga ketika ada kesempatan kita melakukan restructuring, kita sudah punya listnya. Mana-mana yang kita harus prioritaskan, mana-mana yang kita bisa bantu mereka agar bisa keluar dari masalah ini.